Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Hidayat, NIM 191006171 dari kelas C10 program studi PGSD. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang retorika. Berbicara atau bertutur merupakan kegiatan yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya berbicara, yang menjadi suatu hal yang penting dalam keseharian, baik digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, menyampaikan maksud, serta sampai digunakan untuk berdebat. Nah, pada zaman dahulu, kemampuan berbicara ini sangat berkembang di daerah Yunani dan Roma, dengan tokohnya yang terkenal seperti Plato dan Socrates. Nah, kedua tokoh ini menyebutnya sebagai retorika, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu retorika, yang berarti ilmu berbicara atau bertutur. Nah, menurut Plato, retorika adalah kemampuan di dalam mengaplikasikan bahasa lisan yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan sempurna. Yang kedua ada menurut Socrates. Nah, menurut Socrates, retorika adalah ilmu yang mempersoalkan tentang bagaimana mencari kebenaran dengan dialog. Sebagai tekniknya, karena dialog kebenaran dapat timbul dengan sendirinya. Nah, di dalam retorika terbagi menjadi dua lagi, yaitu monologika dan dialogika. Yang pertama, monologika. Monologika merupakan seni berbicara di mana hanya ada seorang yang melakukan percakapan. Misalnya, pada saat pemberian kata sambutan, pidato, ceramah, dan lain-lain. Kemudian ada dialogika. Dialogika merupakan seni berbicara yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Misalnya, dialogika dilakukan pada saat percakapan, diskusi, perundingan, dan lain-lain. Nah, retorika ini sangat berguna dalam kegiatan berpidato. Nah, di sini fungsi retorika itu akan memperbaiki bagaimana kita berpidato yang baik dan benar. Nah, di sini ada ciri-ciri berpidato yang baik. Yang pertama itu saklik. Nah, saklik itu pada saat kita menyampaikan pidato itu harus mengandung unsur kebenaran. Nah, kedua, jelas. Nah, pidato yang kita sampaikan kepada audiens itu harus jelas, ringkas, sehingga tidak membingungkan audiens. Kemudian yang ketiga itu hidup. Nah, maksud hidup di sini, pidato yang kita sampaikan itu seolah-olah benar-benar hidup dan akan terjadi, sehingga sangat relevan dengan keadaan di sekitar atau kejadian yang baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Kemudian yang keempat itu memiliki tujuan. Pidato yang kita sampaikan itu harus memiliki tujuan, atau tujuan dari pidato kita itu apa, sehingga pidato yang kita sampaikan itu tidak sia-sia. Kemudian yang kelima itu memiliki klimaks. Klimaks artinya yaitu pidato yang kita sampaikan itu harus ada titik puncaknya. Nah, kemudian yang keenam memiliki pengulangan. Nah, pengulangan di sini bukan berarti kata-kata yang digunakan itu diulang terus, tapi pengulangan di sini maksudnya isi pidato itu sama, tapi penggunaan kata itu
berbeda sehingga tidak mengubah tema awal pidato tadi. Kemudian yang ketujuh itu ada berisi hal-hal baru. Pidato yang kita sampaikan itu memiliki hal-hal baru. Seperti yang saya katakan tadi itu ada relevan dengan kejadian di sekitar atau berkaitan dengan keadaan sekitar. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada tema terbatas. Nah, tema terbatas di sini pidato yang kita sampaikan itu jangan sampai meluas atau melebar dari tema awal tadi. Yang kesembilan itu ada humoris. Nah, pidato yang kita sampaikan itu harus kita sisipkan sisi humorisnya agar audiens mendengar pidato kita tidak terlalu tegang dan akan relax atau ada senang sehingga audiens tidak bosan mendengar pidato yang kita sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.